Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar kalian hari ini? Pada pembelajaran kali ini bersama saya, Gita Elida Yahya, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yakni unsur-unsur cerita fantasi. Baik, mari kita cermati terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi kita kali ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, sekarang coba kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang telah kakak sajikan. Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam gambar tersebut, atau mungkin kalian sudah pernah membaca dan juga sudah menonton film-filmnya. Nah, jadi di gambar 1 itu ada tokoh Aladin ya. Kemudian di gambar 2 itu ada tokoh superhero yaitu Gundala yang memiliki kekuatan super. Nah, kekuatan hebat. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Jadi, cerita fantasi merupakan suatu cerita imajinasi berupa hayalan yang dibuat oleh penulis, dalam hal ini manusia ya, dan tokoh dalam cerita fantasi tidak nyata karena hanya berupa fantasi dari penulis. Jadi, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi itu sifatnya tidak nyata, sebab itu hanya merupakan fantasi atau imajinasi dari penulis cerita tersebut. Kemudian ada tujuan cerita fantasi. Apa sih tujuan dari cerita fantasi? Jadi, tujuan dari cerita fantasi yaitu memberikan hiburan bagi pembaca maupun penontonnya, dalam hal ini film, dan meningkatkan daya imajinasi pembaca. Nah, pernah kan ketika kalian membaca sebuah cerita, itu seolah-olah kalian masuk dalam cerita tersebut dan melihat secara langsung kejadian demi kejadian dalam cerita yang kalian baca. Oke, selanjutnya ciri-ciri cerita fantasi. Nah, ada apa saja ciri-ciri dari cerita fantasi? Oke, jadi ciri-ciri dari cerita fantasi yang pertama, ceritanya bersifat fiksi atau tidak nyata. Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, jadi cerita fantasi itu bersifat fiksi atau tidak nyata. Nah, sebab itu merupakan fantasi atau imajinasi dari penulis ceritanya. Nah, jadi tidak ada di kehidupan sebenarnya. Kemudian ciri yang kedua, mengandung unsur magic atau keajaiban. Nah, ini misalnya tokoh-tokoh dalam cerita itu bisa tiba-tiba menghilang atau bisa berada di suatu tempat yang berbeda. Nah, ciri selanjutnya yaitu keunikan yang dimiliki tokoh, seperti kekuatan super. Nah, ini biasanya tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi itu bisa mengeluarkan cahaya yang bisa digunakan untuk melawan musuh. Kemudian bisa terbang dan lain sebagainya. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan berbagai latar. Dalam hal ini lintas waktu dan ruang. Nah, contohnya latar ceritanya dalam cerita fantasi tersebut berada di 10 tahun ke depan atau mungkin membahas masa depan. Begitupun dengan ruang atau tempat dari ceritanya. Biasanya itu berada di negeri hayalan atau di negeri kayangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur cerita fantasi. Nah, yang pertama ini ada tema.
apa yang dimaksud dengan tema? Nah, tema merupakan ide dasar dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh di sini meliputi siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, di sini termasuk juga penokohannya atau karakter-karakter yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian ada latar. Nah, latar meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Oke, selanjutnya di sini ada alur. Nah, alur meliputi alur maju dan alur mundur. Selanjutnya ada gaya bahasa. Apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Nah, jadi gaya bahasa di sini merupakan gaya penulis dalam menceritakan peristiwa dalam cerita. Oke, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan cara penulis menceritakan tokohnya. Nah, sudut pandang ini meliputi sudut pandang orang pertama. Nah, contohnya ada aku, saya. Nah, kemudian sudut pandang orang ketiga. Nah, contohnya itu ada dia, ia, atau nama tokoh yang ada dalam cerita. Nah, unsur yang terakhir ini ada amanat atau koda. Nah, apa yang dimaksud dengan amanat atau koda? Nah, jadi amanat adalah pesan yang dapat diambil dari cerita. Nah, jadi setelah kita membaca ataupun menonton sebuah cerita fantasi, itu pesan apa yang dapat kita ambil atau kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, sekian materi yang telah kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa kalian pahami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.